Sari adalah seorang perempuan muda yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indonesia. Seperti banyak perempuan desa lainnya, kehidupan Sari penuh dengan kesederhanaan dan keterbatasan. Keluarganya hidup sederhana, dengan ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang mengurus rumah tangga. Meski begitu, Sari memiliki mimpi besar yang selalu ia simpan di dalam hatinya. Mimpi untuk mengubah nasib keluarganya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tua dan adik-adiknya. Setiap malam, di bawah langit desa yang bertabur bintang, Sari sering duduk di teras rumah sambil membayangkan masa depan. Ia ingin sekali membantu keluarganya yang masih berjuang di tengah keterbatasan ekonomi. Sekolah yang terbatas dan kesempatan kerja yang minim membuat Sari harus memutar otak mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Ketika mendengar kabar tentang peluang kerja di luar negeri, terutama di Taiwan, hatinya berdegup penuh harapan. Ia percaya dengan kerja keras di negeri orang, ia bisa mengubah nasib keluarganya. Setelah melalui berbagai persiapan dan proses yang tidak mudah, akhirnya Sari memberanikan diri untuk pergi ke Taiwan. Kepergiannya bukan tanpa doa dan air mata. Keluarganya melepasnya dengan harapan besar, sekaligus kekhawatiran yang tak terucapkan. Namun Sari yakin bahwa pengorbanannya ini akan membawa hasil. Dengan tas kecil berisi barang-barang seadanya dan semangat yang membara, ia terbang menuju negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Di Taiwan, Sari mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada awalnya semua terasa seperti mimpi yang mulai menjadi kenyataan. Ia mampu mengirimkan uang ke rumah, membantu membayar biaya sekolah adiknya, dan bahkan sedikit menabung untuk masa depan. Setiap rupiah yang ia kirimkan adalah bukti cinta dan pengorbanannya untuk keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, realita yang dihadapi Sari mulai berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Kondisi kerja yang sulit, tekanan dari majikan, dan keterbatasan kebebasan membuatnya mulai merasakan beratnya perjuangan di negeri orang. Tapi semangat dan keyakinan Sari untuk mengubah hidup keluarganya tetap kuat. Ia terus berdoa dan berusaha, yakin bahwa setiap langkah berat ini akan membuahkan hasil yang indah suatu hari nanti. Namun mimpi dan harapan Sari mulai terkoyak saat ia harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Di balik senyum ramah majikan pada awalnya, tersimpan kenyataan pahit yang tak terduga. Pekerjaan yang dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja wajar ternyata berubah menjadi beban yang luar biasa. Sari harus bekerja tanpa henti, dari pagi hingga malam, tanpa waktu istirahat yang cukup. Lebih dari itu, Sari harus menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi. Kadang ia dipaksa melakukan pekerjaan yang melelahkan dan melewati batas kemampuannya. Ketika mencoba mengeluh atau meminta waktu istirahat, ia justru mendapatkan perilaku kasar dan ancaman. Sari bahkan mengalami pengalaman mengerikan, di mana ia dijual oleh majikan satu ke majikan lain, seolah-olah menjadi barang dagangan yang tidak punya hak apapun. Dalam kesendirian di negeri orang, Sari merasakan betapa rapuhnya dirinya, jauh dari keluarga, tanpa siapa-siapa yang bisa diandalkan. Ia merasa seperti terjebak dalam penjara tanpa pintu keluar. Rindu akan rumah, orang tua, dan adik-adiknya semakin menggerogoti hatinya. Namun walaupun semua itu begitu berat, Sari tak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha kuat untuk bertahan, mengingat kembali mimpi dan tujuan yang dulu membawanya ke negeri ini. Di dalam hatinya masih ada secercah harapan yang tidak boleh padam. Ia tahu jika ia menyerah, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga harapan keluarga yang ia perjuangkan selama ini. Karena itulah, meski diperlakukan dengan tidak adil, Sari mulai belajar untuk mencari celah, peluang, dan kekuatan dalam dirinya. Dalam keterbatasan itu, Sari menemukan keberanian kecil yang membuatnya bertahan. Ia mulai menghubungi komunitas pekerja migran di Indonesia, di Taiwan, berusaha mencari bantuan dan perlindungan. Ia juga berdoa, memohon kekuatan agar dapat melewati masa-masa sulit ini.
Kerasnya dunia di negeri orang mengajarkannya banyak hal tentang arti keteguhan, keberanian, dan kesabaran. Walau terjerat dalam situasi yang sulit, Sari percaya bahwa ini bukan akhir cerita hidupnya. Di balik penderitaan dan penindasan yang dialaminya, ada kesempatan untuk bangkit. Dan suatu saat ia akan bisa kembali ke tanah air dengan cerita baru tentang keberanian dan kemenangan. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan penderitaan di Taiwan, Sari mencapai titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa sangat lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Tubuhnya yang dulu penuh semangat kini tampak rapuh, dan hatinya yang dulu penuh harapan mulai diselimuti rasa putus asa. Suatu hari, dalam keputusasaan itu, Sari bertemu dengan seorang aktivis yang peduli terhadap nasib para pekerja migran. Aktivis ini adalah bagian dari sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia luar negeri. Mereka membuka ruang bagi para pekerja untuk menceritakan pengalaman mereka dan memberikan bantuan hukum serta perlindungan sosial. Pertemuan itu seperti angin segar bagi Sari. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang mendengarkan dan memahami penderitaannya. Aktivis tersebut membantu menghubungi keluarga di Indonesia dan mulai mengatur proses hukum agar Sari bisa keluar dari situasi penindasan yang selama ini ia alami. Di tengah semua kesulitan itu, Sari mulai belajar bahwa ia tidak sendirian. Ada banyak perempuan seperti dirinya yang mengalami hal serupa, dan bersama-sama mereka bisa saling menguatkan. Komunitas pekerja migran di Taiwan menjadi tempat Sari mendapatkan kekuatan baru untuk melawan dan bertahan. Hari-hari berat itu mengajarkan Sari tentang arti keberanian yang sesungguhnya. Bukan hanya keberanian untuk bertahan, tapi juga keberanian untuk meminta bantuan dan memperjuangkan hak-hak dirinya sebagai manusia. Ia mulai percaya bahwa di balik gelapnya malam pasti ada cahaya yang menunggu. Sari pun semakin mantap untuk tidak membiarkan nasibnya ditentukan oleh orang lain. Ia bertekad untuk keluar dari situasi yang menyakitkan dan kembali ke tanah air, membawa cerita perjuangan yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk perempuan lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Dengan dukungan dari para aktivis dan komunitas pekerja migran, Sari akhirnya memulai perjalanan panjang untuk keluar dari situasi penindasan di Taiwan. Prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan, mulai dari pengurusan dokumen hingga menghadapi tekanan dari majikan yang tidak ingin melepaskannya begitu saja. Namun, semangat dan tekad Sari lebih kuat dari semua hambatan itu. Ia tahu pulang ke Indonesia bukan hanya tentang kembali ke rumah, tapi juga tentang membuka lembaran baru dalam hidupnya. Perjalanan pulang itu sekaligus menjadi simbol kebangkitan, sebuah kemenangan atas segala penderitaan yang selama ini ia alami. Setiba di tanah air, Sari disambut dengan pelukan hangat dari keluarga dan sahabat. Namun ia tahu perjuangannya belum selesai. Sari merasa terpanggil untuk membagikan kisahnya kepada dunia, agar tidak ada lagi perempuan yang harus mengalami hal serupa. Ia mulai aktif di organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia. Dengan suara yang dulu pernah tertahan oleh ketakutan, kini Sari menjadi suara yang lantang bagi mereka yang terpinggirkan. Ia mengunjungi desa-desa, memberikan edukasi, dan mengajak perempuan-perempuan muda untuk berhati-hati serta waspada sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Selain itu, Sari juga mulai membangun usaha kecil-kecilan sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tapi juga simbol kebebasan dan kontrol atas hidupnya sendiri. Kisah Sari menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari seseorang perempuan yang pernah mengalami penindasan dan kehilangan harapan, ia bangkit menjadi sosok yang kuat dan berdaya. Ia membuktikan bahwa dengan keberanian, keteguhan hati, dan dukungan komunitas, seseorang bisa mengubah hidupnya dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.